Nissan Elgrand kalau masih ada yang bisa saya kupas lagi atau jangan-jangan sudah laku, yang jelas saya siap rugi karena mendingan Velfire saya akan coba berburu. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita baru aja sempat untuk membuat video ini setelah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Setelah 6 hari mobil kami pakai. Untuk saat ini, informasi awal, ini adalah Nissan Elgrand Highway Star 3500 cc V6 tahun 2012. Kalau kalian tanya pajaknya sekitaran PKB-nya sekitaran 6 jutaan. Dan untuk pengukuran BBM mulai dari unit ini kami ambil, yaitu saat menempuh jalur Jakarta hingga Semarang, itu tercatat di 1:10 karena 46 liter menempuh 460 km. Jadi 1:10 itu untuk Jakarta Semarang pas itu. Isi sekitar 600 ribuan Pertamax, dapat 46 liter di harga sekarang yang turun ini. Kemudian menempuh 460, bener-bener titik dari start awal, start dari rumah penjual ke sini. Nah, yang jual ini katanya ini ya, selebtok, punya views banyak, bahkan saat dia menangisi mobil ini ditonton hampir 1 juta orang. 1 juta views. Itu kemudian kenapa setelah 3 tahun pakai Velfire yang sama ya. Jadi Velfire yang saya pakai itu adalah Velfire paling lama yang kita pakai. Kemudian tiba-tiba memutuskan ganti ini. Alasan yang pertama adalah ingin merasakan bagaimana Nissan Elgrand, katanya lebih enak dari Velfire, gantingannya lebih ini, lebih itu, lebih ini. Ingin membuktikan secara langsung, kemudian merasakan experience dan bisa menceritakan ke teman-teman semuanya. Hasilnya bagaimana? Simpulannya nanti setelah di akhir video, setelah saya sampaikan semuanya, kita test drive kali ini. Alasan yang kedua, karena kami saya bener-bener butuh uang, bener-bener butuh uang, udah kepepet. Velfire itu dijual, itu laku 300 juta, kemudian beli ini 200 juta. Itu saya dapat susuan tuh kembalian 100 juta, lumayan. Untuk ya namanya pengusaha, kadang ya butuh uang, kadang BU banget gitu aja. Nah, karena RM itu harus segera dikejar pembangunannya untuk ngejar Ramadan, Hino RM, job mudik balik gitu kan, maka uangnya juga harus deras ngalirnya gitu. Nah, salah satunya adalah keperluannya untuk kami putuskan, walaupun dramanya drama tenanan itu, adik yang setengah hidupnya ditemani mobil itu benar-benar nggak terima. Saya nggak tega mendokumentasinya, sehingga nggak ada cuplikannya sama sekali. Nangisnya mungkin parah karena anak saya yang kedua itu umur 6 tahun, mobil itu 3 tahun. Jadi setengah hidupnya ada di mobil itu. 2 alasan itu teman-teman. Alasan yang pertama menjadi basic terpilihnya Elgrand. Alasan yang kedua adalah menjadi motif kenapa saya bertukar mobil. Memang secara gini, yang di belakang suspensinya dari Velfire enak mana, Fur? Yang paling belakang baris ketiga tuh. Gua Fur di paling belakang tuh, teman-teman. Oke, kita ke atas saja. Banyak speed bump di sana toh. Dan ada ngayun-ngayun juga. Di baris kedua bagaimana, Ri? Aku merasa lebih empuk dan layu sih. Gitu ya. Nah, herannya begini teman-teman. Dari semua orang yang hampir semuanya lebih nyaman di Velfire. Nggak tahu karena Velfire saya yang memang sangat baik kondisinya, atau ini yang kurang baik kondisinya. Kalau ini kurang baik, enggak. Ini mobil menurutku dari sekian banyak yang kita pilih, ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Buktinya memang ini mobil terawat.
bukan punya orang ini, bukan orang sembarangan yang punya sebelumnya gitu. Dan sehat sampai sekarang, tidak ada kendala setelah kami pakai 6 hari ini. Ternyata dari segi tengah ke belakang itu lebih menyenangkan Velfire menurut pendapat kami dan tim. Kemudian kalau dari segi pengemudian, tenaganya itu sekitar 288 horsepower, sedangkan Velfire sekitar 180 horsepower. Selisih 100 horsepower jelas karena ini V6 3500 cc. Kalau dari segi pengemudian soal tenaga itu enak ini banget. Ini nanjak nih ya. Ini nanjak langsung gitu aja. Dari tenaga saya seneng ini. Kemudian feel mengemudinya saya sebenarnya seneng ini Fur. Cuma ini rasanya lebih gede. Nggak tahu. Saya sudah membandingkan ukurannya, lebar dan tingginya. Kalau tinggi lebih tinggi Velfire, lebar dan panjang saya lupa. Nanti screenshotnya saya kirim ke editor ya. Untuk informasi saja ini menggunakan ban merek sama, tahun produksinya sama. Hanya saja ini sempat berhenti lama ban ini di garasi, hampir setahun, jadi keras mungkin. Gitu. Tapi ini bannya kan, karena begitu deng perut kita nggak kocok kan, ya kan. Nah, next tenaga udah, suspensi menurutku ayun-ayunannya enak. Ini bener-bener kayak naik kendaraan besar gitu. Gitu. Kelincahannya saya merasa lincah Velfire, banget. Hanya experience saja sih, berdasarkan pengalaman kayak tadi malam harusnya semuanya aman. Saya mendahului, kiri saya sudah ngomong ayah masuk ya gitu, istri saya. Tapi saya nggak masuk karena saya merasa nggak safety, nggak yakin gitu. Karena mungkin efek yang big banget yang daerah dashboard ini kan luxury gitu, mewah, bulat-bulat itu. Saya feelnya akhirnya menikmatinya saja. Kemudian untuk fitur mulai dari paling kanan ya. Di Windows ini kalau Velfire itu all auto. Di sini hanya pintu pengemudi aja, dan itu pun turun tok, naik enggak, yang lain manual semua. Oke. Kemudian kalau auto lock sama, retractable sama, electric mirror sama. Di setir ini paling parah. Ini polos los, padahal ini highway star. Apa itu artinya? Bintang jalanan. Bintang jalan apa ya? Bintang highway kan, highway. Jalan besar gitu. Ini nggak ada. Bagaimana kita mau mendukung sebuah keamanan kalau mau apa-apa pengemudi harus meranggeh ke sini. Di sini nggak ada untuk angkat telepon, tolak telepon, apalagi cruise control, apalagi triptonic tidak ada. Orang volume head unit aja tidak ada gitu. Setidaknya ini 6 hari yang kami rasakan. Kalau untuk lain-lain mirip, kayak AC, digital, audio ini fokus saya juga. Ini lebih enak dari Velfire kalau standaran. Ini standar, ini saya yakin standar karena head unit juga masih head unit standar. Dan ini suaranya sudah cukup, nggak perlu di-upgrade. Kekedapan kabin, atas, bawah, luar semuanya ini kedap banget. Tidak perlu diberi kekedapan. Jadi ini mobil bener yang komen-komen di IG saya itu @mas Wahid. Mobil ini tidak usah diapa-apain, sudah enak. Sudah lebih dari cukup gitu. Apapun dari sektor apapun. Termasuk kalau jok masih bagus kayak gini, udah empuk, enak. Joknya empuk tak, Fur? Joknya gimana di belakang nih? Empuk ya? Nah, Velfire harus diragati joknya ya toh? Ini enak banget. Nah, di yang kelebihan ini dibanding Velfire, ini ada penghangat seat untuk kursi baris pertama. Itu yang pertama. Dan lebih banyak cup holder, ada setidaknya 6 nih, di tengah aja 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum lagi tambahan-tambahan ruangan di sini tuh lengkap banget. Ini nggak ngomongin yang sini ya, yang sini juga banyak. Untuk desain dashboard, kalian lebih suka mana? Velfire ya, kesannya modern ya. Sama-sama 2011, Velfire tuh kayak udah
kelas-kelas 2019-20 gitu loh. Kalau ini memang mempertahankan elegan ya. Iya, aku herannya itu mobil 2011 masih kelihatan muda. Ini setelah ini harga Velfire nggak turun sih, aku yakin. Dan ini pun sudah murah karena tahunnya sama, speknya sama lah, karena ada yang kurang, ada yang lebih rendah, ada yang di atasnya. Ini lebih murah gitu. Pasaran sih masih 235 kalau saya cek iklan tuh, 225 lah. 220, 115 aja sudah blokir, pajak mati berapa tahun kayak gitu yang kita. Dan herannya nggak ada mobil elegan yang kilometernya rendah. Saya bingung. Ada yang 190, ada yang 96 tapi tidak record. Setelah kita cek, gundul semuanya, retriman semuanya. Jadi saya memilih ini dan saya pertahankan kilometernya supaya teman-teman bisa melihat, merasakan. Oh ya, mobil ini sekarang 162.000. Sudah jalan lumayan. Lah, ini belum habis, masih setengah. Itu karena kemarin kita riset ya. Saya beli sekitar 59 liter. Ini sudah 60 kilo jalannya. Saya juga heran, kok irit? Aku bingung. Karena malam-malam saya isi sendiri tuh. Kemudian saya riset, itu saya ingat betul nggak sampai 60 liter. Saya habis berapa gitu, 700.000 atau berapa. Nanti kita lihat. Notanya tak simpen kok. Untuk pengukuran tuh, kalau mobil baru dibeli kayak gini harus diukur 2 kali setidaknya. Oke, sebelum kita jalan, saya mau menjelaskan spesifikasi di baris kedua ini. Yang pertama, rasanya tuh seperti kita naik sedan. Bener-bener kayak naik S-Class, ceper. Ininya tuh jaraknya itu bener-bener ceper nih, lihat. Ngenok banget gitu loh. Mendelong bahasa Jawa nih. Nah, perbedaan dengan Velfire ini tuh kayak bisa, ini ada engselnya sendiri, lihat. Nggak cuma ini, tapi ini ada patahannya sendiri. Dan ini menurutku satu kelas yang luar biasa, karena begitu mau agak santai, ininya tetap recline ya. Artinya ininya tetap harus begitu, karena kalau yang perut gede tuh biar nyaman. Tapi kalau mau agak mulai nggak santai banget, ini diginiin, jadi bisa kerja. Ininya nyaman, ininya tegak. Itu satu poin yang luar biasa. AC ini 25, ini bukan. Nah gitu ya. Nah, kemudian yang lebih baik dari Velfire dari unit ini adalah ini sudah ada tirenya. Ini nolonya nggak pasti. Bawaan. Ini penting karena boleh mulai jalan, Pur. Tuh. Sama-sama ada leg restnya. Hanya kekurangannya ini paling mentok seperti ini kalau ini dimundurkan, karena mentok kawal roda belakang. Kecuali ini dimajukan, itu mungkin agak lebih recline. Sorry, belum hafal, tak boleh. Kok aku kiri ya, balik ke besok. Nah, kecuali dimajukan seperti ini bisa pol. Dah. Tapi harus maju memang. Mentok depan. Kok enak ya ternyata. Jakarta siap ini. Kekurangannya, ini mulai ngomong kekurangannya dari Velfire. Kita memang acuannya memang harus Velfire ya. Ininya di sini tidak melekat pada jok. Kalau di sini menjadi kekurangan, kenapa? Begitu kita majuin, leher ketegak, ya toh. Jadi seperti itu teman. Kekurangan dan lumayan mengganggu menurutku kalau di sini. Gak tahu ya versi setelah ini ya. Sempit banget, terlalu ke kanan nih. Jadi daerah sini tuh sempit banget. Itu interiornya semuanya mirip. Dan kelebihan mobil ini dibanding Velfire, dua sunroofnya itu bisa terbuka semuanya. Merasa lebih rendah dari Velfire ya sih? Apa nih? Joknya? Iya, ceper, lebih ceper dari Velfire. Kiri Pur, balik Pur. Jadi kalau komentar dari pengemudi tadi, di jok pun ini tuh rasa sedan tau. Ground clearance rendahan ini kayak. Jadi simpulannya, apakah mempertahankan unit ini atau kalau punya uang beli Velfire? Saya pribadi akan tetap memilih Velfire karena selama 3 tahun pakai
saya merasa worry free, tidak terteror apapun, tidak tidak kepikiran yang aneh-aneh. Kalau ini memang dari segi mesin tenaganya superior sekali, powerful. Tapi kebayang V6 cuy. Saya belum jadi orang kaya, belum terlalu kaya mikir V6 kalau nanti mesinnya rusak gimana gitu-gitulah. Udah mulai mumet. Walaupun dari tim kayak Bang Yan, Agus, Branky, alang bengkel di mana-mana, kenalan kita bengkel-bengkel keren. Kalau cuma V6, masalahnya ini mobil kepake tiap waktu. Bahkan sehari itu beberapa jam doang dia istirahat, pasti kepake kalau nggak dibawa tim, jemput anak sekolah 2 kali, 4 kali berarti dibawa istri. Mobil ini bener-bener kepake sekali. 1-2 mobil di rumah itu semuanya kepake, sehingga saya butuh yang nggak terlalu nyaman, nggak apa-apa, nggak terlalu gede tenaganya, nggak apa-apa, yang penting bisa diandalkan. Jadi kalau ada yang mau ini langsung saya umumkan aja, saya jual rugi nggak apa-apa, tetap di 200 juta, sementara saya beli 200 juta, belum belum operasional perburuan, belum fitting, belum bawa ke Semarang, belum salon, itu saya rugikan semuanya, hanya mengganti biaya unit aja. Dan di area Pulau Jawa saya kirim gratis. Kalau yang beli orang Pulau Jawa saya kirim gratis. Boleh dicek dulu sebelumnya, boleh tidak dicek dulu, tapi yang jelas mobil ini aman Sulaiman. Dan saya kasih tahu fakta terpahit saya merawat mobil. Ikut saya ke belakang. Yuk. Sudah power backdoor baik dari depan maupun belakang. Apa fakta terbaiknya? Terpahitnya tidak ada ban serep. Nah, nanti dan ini dikeluhkan hampir semua pengguna Nissan Elgrand. Nanti screenshotnya saya pasang. Atau kalau nggak cari berita ini, Ri. Di mana letak ban serep Nissan Elgrand? Nanti tidak ada. Ketemu berita 10 tahun yang lalu bahwa mobil ini memang tidak ada ban serepnya. Alasan dari vendor apa sih? Alasan dari Nissan, mereka ngotot ada di sini. Tapi kalau ini mbok lamun ya, mbok renungkan, apakah ini muat ban serep? Jendol ke atas. Ya. Ini yang nggak isi. Ini jadi gini nanti, jadi gini. Kalaupun saya bisa belikan ban serep satu pelek yang fit dengan PCD-nya, kemudian saya belikan ban yang ukuran sama, ini nggak mungkin muat, jelek. Bawah sini nggak ada. Sudah tak cari. Waktu ini datang langsung tak inspeksi semua, pas nyalon itu tidak ada yang nyari, tidak ada ketemu. Bawah mau ngolong kamera, pakai kamera kecil loh. Boleh lah, udah ada, udah tak cari yuk. Oke, dari kiri ya. Dan ini rendah banget, yakin tuh. Segini yuk. Nggak ada. Nah, kiri bersih. Oke. Habis di sini. Dah. Ya toh. Kanan nggak ada. Wes, ini fakta. Beritanya ada di Google banyak. Kanan nggak mungkin ada. Depan nggak mungkin ada, wong mesinnya ada udah penuh. Ban serep nggak dikasih kan, dari baru kan lah ya. Udah itu. Oke, kita tak tunjukkan bagaimana mesin V6 itu dipasang ya. Tutup Fur. Nah, akan saya tunjukkan mesin V6 penuh dan suaranya halus ya. Halus loh. Ini suara kipas doang. Cukup ya. Masih pakai coolant. Semua udah tak cek aman. Rem, power steering semuanya aman. Dari depan seperti ini. Ini lampu utama, lampu jauh, lampu sign, lampu kota, fog lamp, DRL. Ya kalau soal ganteng dan tidaknya saya pasrahkan ke teman-teman, itu relatif. Kalau saya ini ganteng banget. Dari samping, apalagi bagian sini ke belakang ini juga ganteng banget. Kerennya, bukanya ya tinggal gini doang cukup. Selain dari remote ya, dari remote tentu bisa.
ngelok ini juga cukup karena semuanya sudah keyless. Ban pakai ring 18 235 kalau saya tidak salah, 50 235 50 18. Nah, ini yang membuat mobil ini saya katakan sudah langsung fix lebih rendah dari Velfire, karena di Velfire tidak segini juga, lebih tinggi Velfire-nya. Untuk belakang, Fur, aku lali Fur, lampu mundurnya mana Fur? Ini rem berarti sini. Sini rem. Oh, rem yang mana Fur? Oh, sorry, rem sini. Wes, ini lampu utama. Mundur. Mundur sini. Salah. Wes. Nah, ini apa ya? Ini lampu apa ya? Ada bolamnya loh. Aset sini. Ini lampu utama dan nyala, Fur. Yes, gitu doang. Oke teman-teman, saya kira itu videonya, semoga bermanfaat. Kenapa saya tiba-tiba ganti ini? Kemudian apakah tetap memilih ini atau ganti Velfire? Semuanya sudah saya jawab di video. Semoga video ini menjadi insight yang baik buat teman-teman yang ingin meminang unit ini. Di luaran masih banyak kok, tapi tidak sebanyak Velfire memang. Tapi pilihannya banyak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang Nissan Elgrand. Kalau masih ada yang bisa saya kupas lagi atau jangan-jangan sudah laku, yang jelas saya siap rugi. Karena mendingan Velfire, saya akan coba berburu Velfire antara 2000 naik lah pastinya, kemarin dijual toh. Berarti 2012-13. Atau syukur-syukur bisa beli yang 15. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.